Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pako BK. Baik, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kenapa sih anak melawan orang tuanya. Jadi sering kan kita jumpai kenapa anak mungkin ada sebagai orang tua pernah anak Anda itu kok tiba-tiba melawan ya. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, ini kita bahas penyebabnya dulu ya. Jadi penyebabnya anak melawan pada orang tua itu apa? Dan biasanya karena anak pada saat tumbuh beranjak ke fase remaja itu sudah memiliki sebuah pendirian ya. Jadi sudah memiliki pendirian, memiliki sebuah pola pikir yang berbeda. Kadang itu tidak sejalan dengan orang tuanya. Maka disitulah biasanya kadangkala orang tua yang istilahnya berkomunikasi dengan anak itu anak yang usia remaja ya, itu biasanya berakhir dengan sebuah pertengkaran. Nah, itu penyebabnya apa? Mari kita bahas satu-satu. Yang pasti jangan sampai di skip ya. Terus like, comment, dan subscribe dan di channel Pako BK. Oke, saksikan terus. Untuk yang pertama yaitu komunikasi orang tua dengan anak yang kurang tepat. Nah, biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang tua itu yang pada saat berkomunikasi dengan anaknya, di mana anaknya itu sudah beranjak remaja ya, itu berakhir dengan pertengkaran. Kenapa? Masalahnya di mana? Tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua biasanya pada saat kita berkomunikasi dengan anak kita itu menggunakan nada yang mungkin dirasa oleh anak tersebut terlalu kasar. Jadi nadanya keras, intonasinya juga keras, dan pemilihan kalimat atau pemilihan kata juga kasar. Dan ini menimbulkan anak Anda akan semakin tertekan dan dia akan mencoba melawan itu karena sudah karena merasa anak Anda itu selalu diperlakukan seperti itu. Jadi dia merasa bersalah terus. Jadi jangan sampai lupa bahwasanya penyebab yang pertama yaitu komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang tepat. Yang kedua adalah orang tua selalu mengkritik anak. Nah, kenapa? Padahal kritik dan saran itu memang sangat baik sekali, baik terhadap anak, ya kan? Tetapi kadangkala kita sebagai orang tua itu mengkritiknya itu hal-hal yang cenderung negatif. Jadi kita sering mengkritik anak kita di hal yang negatif terus, kemudian tidak hanya kritik, kadang kita juga sering juga mengkritik dan sering menyuruh. Nah, itu yang membuat anak Anda merasa dia itu salah terus, dan akhirnya dia akan melawan karena dia merasa dia tidak salah. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa peka, kenapa ya anak saya melawan. Jadi mungkin salah satunya adalah kita itu sering sekali mengkritik ya. Yang ketiga yaitu orang tua tidak bisa memahami pembicaraan anak. Nah, kenapa demikian? Karena memang pada saat ini orang tua itu kan generasinya berbeda dengan anak. Kadang pembicaraan yang dilakukan oleh orang tua itu tidak bisa nyambung dengan apa yang dimaksudkan dengan anak. Ataupun pada saat anak kita sedang berbicara atau mengungkapkan sesuatu, kadang kita sebagai orang tua itu tidak nyambung. Nah, ini loh, akibatnya kan ada sebuah kesalahpahaman, dan itu akan menyebabkan orang tua atau menyebabkan anak akan melawan terhadap orang tuanya. Jadi kita harus bisa memilah bagaimana kita sebagai orang tua yang baik itu bisa tahu, mungkin itu penyebabnya ya kenapa anak saya kok melawan. Nah, itu yang ketiga.
Yang keempat, yaitu sikap otoriter orang tua terhadap anak. Kenapa demikian? Karena banyak sekali orang tua yang terlalu menekan anaknya, memaksakan anaknya, bagaimana anaknya. Contoh yang mungkin kamu harus bisa pinter, kamu harus bisa seperti ini, kamu besok harus menjadi A, kamu besok harus menjadi B, kamu harus menjadi A, B, C. Nah, kadang orang tua memaksakan sampai sikap orang tua yang mungkin merasa serba tahu. Nah, serba tahu dalam hal utamanya perkembangannya anaknya, bakat minat anaknya ini kan kadang tidak sesuai. Kadang kita menginginkan anak menjadi A, ternyata bakatnya tidak di situ. Nah, ini anak bisa tertekan. Dan kadang orang tua juga memberikan sebuah pendidikan, bahwasanya dengan pendidikan yang tegas, yang ketat, dan macam-macam, itu bisa membuat anak menjadi nurut dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga bisa membuat anak itu akan menjadi istilahnya tertekan. Nah, pada saat anak Anda sudah merasa sangat-sangat tertekan dan dia merasa tidak bisa menuruti Anda, tidak bisa menuruti Anda lagi, maka disitulah anak Anda akan melawan Anda. Jadi coba Anda, apabila anaknya melawan, nah itu kita bisa evaluasi ya, apakah saya ini terlalu otoriter terhadap anak saya. Nah, itu poin yang sangat penting sekali. Yang kelima adalah keinginan anak yang tidak terpenuhi. Nah, kadangkala banyak anak yang memiliki keinginan tapi tidak bisa mengungkapkan, atau anak tersebut pada saat minta sesuatu itu langsung harus segera dituruti. Kalau enggak, dia akan melawan. Macam-macam. Jadi dia anak itu kadang bisa melawan orang tua gara-gara keinginan tidak terpenuhi. Nah, nanti di lain waktu saya akan membahas kenapa sih anak tersebut istilahnya melawan. Kenapa kok kita sebagai orang tua itu, apakah kita salah mendidik, apa kita salah memperlakukan anak kita, kok bisa keinginannya tidak terturuti, dia bisa marah dan melawan kita. Apa yang salah dengan cara mendidik kita? Dan ini nanti kita bahas di situ. Yang pasti pada saat keinginan anak tidak terturuti, dia akan melawan Anda. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya. Itu yang nomor 5. Yang keenam yaitu pengaruh lingkungan. Nah, anak Anda pada saat bermain, memang pengaruh lingkungan ini sangat berperan. Ya, sangat berperan dalam arti karena Anda tidak bisa sebagai orang tua untuk mengawasi anak Anda 24 jam. Jadi pada saat Anda sudah dewasa, dia akan mengenal banyak orang, dan kalau misalkan dia menemukan orang atau teman di sana, dia melihat ternyata temannya melawan dengan orang tua, itu bisa ditiru. Ya, kalau misalkan dia menemukan sesuatu di dalam televisi atau HP atau yang lain-lain yang perilaku-perilaku yang tidak baik, itu bisa ditiru. Jadi perilaku-perilaku anak ini bisa terbentuk dari lingkungan. Jadi kita harus bisa istilahnya mencari tahu apakah ini anak Anda melawan itu gara-gara lingkungannya atau bagaimana ya. Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu. Yang ketujuh yaitu anak terlalu dimanja. Nah, pola asuh orang tua, pola didik orang tua yang memanjakan anak itu akan berpengaruh sekali. Bahwasanya pada saat kita memanjakan anak, kita belikan segala sesuatunya, ya kita turuti semua keinginannya. Dia minta A kita beli, dia minta B kita beli, ya dia jajan kemana-mana kita beli, kita turuti. Dia tidak minta pun kita turuti. Nah, memanjakan anak ini akan berakibat fatal pada saat dimana Anda sudah tidak bisa memanjakannya.
Jadi di mana Anda tersebut, anak tersebut keinginannya tidak terpenuhi, ya kan? Pada saat itu Anda tidak bisa untuk memenuhi, disitulah di mana anak Anda akan melawan Anda sebagai orang tua. Jadi perlu kita istilahnya renungkan, ya, kita renungi. Oh, ternyata mungkin saja karena saya terlalu memanjakan anak saya. Yang ke-8 yaitu anak meniru orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang tua itu adalah role model. Jadi kadangkala anak itu mengamati apa yang kita lakukan. Nah, di situ pada saat suatu ketika, ya, mungkin saja pada saat suatu ketika Anda sebagai orang tua memperlakukan orang tua Anda dengan tidak baik, dalam hal mungkin Anda berkatanya kasar kepada orang tuanya, kepada orang tua Anda, ya, dan lain-lain, dilihat oleh anak Anda, dan itu bisa ditiru kepada Anda sebagai orang tua. Jadi bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri, apakah kita sudah menunjukkan contoh yang baik kepada anak kita. Jadi jangan-jangan anak saya melawan saya itu karena mencontoh saya. Nah, ini yang perlu kita istilahnya garis bawahi. Jadi itu sangat penting kita. Yang ke-9 yaitu anak tumbuh tanpa bimbingan. Dan itu yang sangat penting, di mana anak Anda yang tumbuh tanpa bimbingan Anda sebagai orang tua itu bisa belajar dari manapun, ya. Jadi suatu ketika mungkin dia kurang sopan, dia bicara kasar dan lain-lain, itu karena memang dia kehilangan bimbingan dari orang tuanya. Kehilangan bimbingan dari orang tuanya, dia kehilangan kasih sayang, dia kehilangan pelukan, dia kehilangan istilahnya orang tuanya tersebut tidak ada di dekatnya pada saat itu. Kenapa? Banyak orang tua yang bekerja, bapak kerja, ibu kerja, anak dititipkan. Nah, ini bukan berarti sudah menitipkan anak kemudian kebutuhan anak terpenuhi, kemudian anak tersebut harus nurut. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita harus bisa bahwasanya anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, kenapa anak Anda melawan? Mungkin salah satunya Anda kurang perhatian karena Anda sibuk bekerja tadi. Nah, itu yang ke-9, ya. Kemudian terakhir yang 10, hubungan yang tidak harmonis. Nah, ini hubungan siapa yang dimaksud? Yaitu hubungan antar orang tua. Jadi antara bapak dan ibu yang tidak harmonis. Nah, ini sangat rentan sekali terhadap psikologis anak. Jadi kadang-kala anak tersebut melawan Anda sebagai orang tua karena memang melihat hubungan orang tua atau melihat Anda dan istri Anda itu tidak harmonis, ya. Bahkan bisa jadi pada saat anak Anda mengalami yang namanya Anda dan istri Anda atau Anda dan suami Anda itu pisah atau bercerai. Nah, disitulah letaknya mungkin anak Anda akan menjadi anak yang bisa melawan orang tua. Jadi kemungkinannya ada 10 tadi, ya. Cara penyelesaiannya bagaimana nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terus stay di channel Pakku BK, jangan lupa share, komen, ya. Terima kasih sudah menonton, ya. Salam Pakku BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.